Anda menonton video taktik dalam organisasi, taktik politik dalam organisasi, saya sarankan Anda menonton dulu video politik dalam organisasi. Dan sebagaimana sudah dibahas di dalam video politik dalam organisasi itu, orang melakukan kasak kusuk ke sana kemari, lobby-lobby ke sana kemari, ya, dan berbagai cara digunakan untuk mempengaruhi keputusan di dalam organisasi. Nah, taktik-taktik inilah yang kemudian akan dibahas di video ini. Nah, taktik politik yang pertama adalah impression management. Impression management ini adalah mempengaruhi persepsi orang lain terhadap dirinya, terhadap orang lain, terhadap objek atau terhadap peristiwa dengan cara mengatur dan mengendalikan informasi dalam interaksi sosial. Jadi bagaimana membangun persepsi atas dirinya itu bisa dilakukan dengan dia itu selalu berbusana yang keren, penampilannya selalu menarik, cara bicaranya charming gitu ya, wajahnya juga menarik, gerak-geriknya, tindak tanduknya, pengendalian emosinya, kepinterannya saat bicara. Nah, ini impression management untuk diri sendiri. Nah, bisa juga impression management untuk orang lain ya, orang lain ini dilatih untuk tampil dengan keren, tapi juga secara melalui berbagai media ini orang ini dipuji-puji sehingga makin baguslah pencitraan dari orang ini. Nah, ini dalam dunia politik banyak sekali Anda amati terjadi impression management ini. Kemudian juga impression management yang ketiga tadi terhadap objek misalnya ya. Misalnya bangunan itu dibuat sedemikian rupa supaya impresif. Misalnya benda yang ingin dibuat menarik supaya padahal tidak ya, sebenarnya mungkin tidak menarik, tapi bagaimana caranya, misalnya sabun gitu ya. Nah, itu kan sabun itu kan formulanya di mana-mana juga seperti itu, tetapi bagaimana mencitrakan sabun ini beda dengan sabun yang lain, kelembutannya, kewangiannya. Nah, ini juga termasuk impression management. Berikutnya adalah peristiwa. Jadi suatu peristiwa ini bisa diatur untuk kemudian dibuat menjadi citra yang menarik. Jadi ditonjolkan peristiwa ini dan kemudian dipuji-puji sebagai suatu hal yang bagus. Nah, taktik yang kedua yaitu menggunakan keahlian. Nah, ini seperti expert power sebetulnya ya. Jadi seseorang menjadi yang paling ahli dalam suatu bidang, maka ia akan bisa memberi pengaruh pada orang-orang di sekelilingnya. Nah, ini cukup jelas ya. Jadi ternyata keahlian itu juga bisa digunakan untuk taktik di dalam berpolitik. Nah, selanjutnya adalah memanipulasi simbol. Jadi bahasa dirancang untuk merasionalisasikan dan membenarkan keputusan dengan menggunakan label simbolik yang sesuai. Nah, di dalam dunia politik di masyarakat ini sangat sering kita jumpai di mana suatu kebijakan ini dipelintir ya, ini tidak selalu positif ya. Jadi bisa saja kebijakan yang sebetulnya baik, tapi kebijakannya ini panjang ya, kalau baca capek gitu. Terus diambili yang jelek-jelek, diekspos sehingga jeleklah citra dari kebijakan itu. Ini salah satu model memanipulasi simbol. Di dalam organisasi juga bisa terjadi, misalnya bagaimana mengutik-utik sistem penggajian ini sehingga ketika PHK nanti pesangon rupiah yang dikalikan untuk memberi pesangon itu bukan rupiah take home pay, tetapi misalnya rupiah tunjangan
gaji pokok dan tunjangan tetap. Tetapi nanti komunikasinya terhadap para karyawan itu adalah bahwa sistem baru ini dikaitkan dengan benefit. Nah, dibuat grade, jadi benefit grade 1 dapat benefit apa, grade 2 itu benar sosialisasi kepada para karyawan ini ditekankan pada benefit tadi, sehingga karyawan terfokus untuk memahami dan menerima, oh bagus sekali ini ya sistem benefit yang baru. Padahal di balik itu nanti kalau di PHK itu pesangonnya menjadi tidak sebanyak perhitungan yang terdahulu. Nah, berikutnya adalah manipulasi interpersonal. Nah, ini biasanya menggunakan persuasi dan manipulasi. Nah, kemampuan mempersuasi itu merupakan kemampuan yang sangat berpengaruh pada karir politik seseorang. Kalau Anda ingin mempelajari teknik persuasi, Anda bisa mempelajari ELM atau Elaborative Linkage Model, dan ini di situ dijelaskan bagaimana mempersuasi orang menggunakan rute sentral dan rute perifer. Sedangkan manipulasi itu ya tadi dimanipulasi sehingga yang jelek itu disembunyikan, yang bagus ditampilkan, dan kadang-kadang dibolak-balik gitu, sebenarnya jelek sekali tapi dicitrakan sebagai sesuatu yang bagus, ada kebohongan di dalamnya. Nah, ini banyak kita jumpai di masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya adalah ingratiation. Ingratiation adalah sanjungan dan merupakan bentuk penguatan positif yang dirancang untuk mengubah persepsi orang yang disanjung. Jadi ini sebenarnya memuji-muji gitu ya, memuji-muji orang. Nah, ingratiation ini perlu taktik yang yang strategis gitu ya. Jadi kalau kita memuji seseorang tuh secara langsung gitu ya, itu orang itu mungkin akan merasa bahwa orang ini menjilat gitu kan. Nah, sehingga ingratiation yang keren itu biasanya adalah dengan memuji di depan orang dekatnya, misalnya di depan sahabatnya atau di depan orang kepercayaannya gitu ya. Kemudian nanti diharapkan sang sahabat atau orang kepercayaan ini menyampaikan kepada target politiknya. Nah, di target politik mendengar ini dia tidak curiga kalau ini adalah menjilat, tetapi ini adalah merupakan kejujuran ya. Kemudian target politik ini akan senang kepada si agen politik tadi. Nah, berikutnya adalah kontrol agenda. Nah, ini biasanya dilakukan dalam rapat-rapat ya. Jadi kontrol agenda ini keputusan yang ingin dikontrol dapat dimanipulasi dengan menempatkannya di tempat-tempat tertentu dalam agenda. Nah, ini persisnya itu keputusan-keputusan yang ingin dikendalikan oleh pelaku politik itu di dalam agenda itu ditaruh di daftar paling bawah ya. Karena biasanya di dalam rapat itu yang terjadi adalah untuk agenda yang pertama itu bisa lama berdiskusi dan pelik gitu ya. Tapi makin ke bawah itu udah capek dan waktunya udah habis gitu kan. Akhirnya untuk agenda-agenda yang di bawah ini kemudian diputuskan secara cepat, sehingga tidak banyak pertimbangan dan itu diharapkan sesuai dengan keinginan dari pelaku politik. Taktik selanjutnya adalah pilih kriteria keputusan. Jadi pengambilan keputusan dapat dengan mudah dimanipulasi dengan menggunakan kriteria objektif secara selektif. Nah, jadi kalau mengambil keputusan itu kan kadang-kadang kita kriterianya untuk mengambil keputusan ini gitu. Nah, pelaku politik yang pintar ini sudah menyiapkan kriteria-kriteria yang kemudian nanti dia usulkan di dalam rapat. Kriteria bagaimana kalau ini, kemudian mungkin pelaku yang lain saya usul kriterianya ini. Nah, kemudian kriteria-kriteria yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan ini kalau bisa jangan ditampilkan.
sehingga akhirnya rapat mengambil keputusan berdasarkan kriteria-kriteria yang aman, yang tidak mempengaruhi hasil keputusan yang tidak diinginkan oleh pelaku politik. Berikutnya adalah kontrol akses informasi. Jadi mereka yang memiliki akses ke informasi atau yang memiliki kapasitas untuk menyaring atau memanipulasi informasi seringkali berhasil dalam mengendalikan keputusan. Nah, ini menarik ya. Jadi orang-orang yang punya informasi ini bisa bermain politik dengan menyembunyikan informasi-informasi yang akan mengganggu pengambilan keputusan sehingga menjadi tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Nah, ini banyak juga dilakukan ya, apalagi kalau di sosmed itu informasi-informasi dipelintir dan informasi yang jelek disembunyikan, atau sebaliknya kalau mau menjatuhkan justru informasi yang jelek ini yang ditampilkan, yang bagus-bagus disembunyikan. Nah, memang kita makin kesini, makin demokrasi ini kita juga makin berhati-hati untuk tidak mudah mempercayai informasi yang masuk ke dalam terutama gadget kita ya. Informasi ini benar apa enggak, harus kita cek, harus kita baca ya. Kadang-kadang orang itu ngirim misalnya di grup WhatsApp itu informasi, bentuknya itu foto judul dari suatu berita. Nah, termasuk foto berita itu ya dalam suatu media. Nah, tanpa dia membaca dulu isi beritanya. Nah, itu sering saya menjumpai seperti itu. Kalau saya baca ini kok di mana dan judulnya seperti ini, saya cari ternyata isinya itu beda sekali dengan judulnya, dan itu merupakan ya itu tadi mempermainkan informasi. Berikutnya kita menggunakan pakar dari luar. Jadi mempengaruhi hasil keputusan dengan hati-hati memilih ahli luar yang tepat dan menyediakan forum bagi pakar tersebut untuk menyatakan pendapatnya. Nah, ini sering terjadi ya. Saya juga pernah diundang oleh satu organisasi untuk menyampaikan sesuatu mengenai manajemen SDM, mengenai perilaku organisasi, mengenai organization development ya, perubahan organisasi, pengembangan organisasi itu. Saya diminta bicara di situ, ternyata ujung-ujungnya saya tahu bahwa orang yang mengundang saya itu punya agenda untuk menggolkan suatu ide yang kebetulan itu adalah bidang yang menurut dia saya kuasai, dan saya diminta di sana untuk menyampaikan terkait topik itu. Nah, ini terkait pakar ya. Kemudian berikutnya ini sering sekali terjadi dalam organisasi, yaitu kontrol akses ke orang yang berpengaruh. Banyak ide hebat dan saran berkualitas yang diabaikan dan tidak dipakai karena tidak pernah menjangkau orang-orang yang memiliki kapasitas untuk mengakses ide-ide tersebut. Nah, ini juga sering kita jumpai, bahkan banyak ya orang-orang itu yang punya ide-ide cemerlang ya, ide-ide bagus dan bisa diimplementasikan sebetulnya, tetapi dia tidak punya akses pada pengambil keputusan, dan kadang-kadang justru orang-orang yang punya akses ini menutup pemikiran ini jangan sampai didengar oleh para pengambil keputusan. Nah, ini penting juga bagi para pengambil keputusan untuk ya jangan sampai dikerjain seperti ini oleh orang terdekat Anda. Karena Anda terlalu mempercayai orang terdekat Anda, ternyata orang terdekat ini berpolitik dengan menutup ya usul-usul atau ide-ide cemerlang, karena biasanya dia menutup itu adalah untuk kepentingannya sendiri. Jadi dia kalau ide-ide cemerlang itu diterapkan, kemungkinan besar juga akan mengganggu posisinya, mengganggu sumber dayanya ya, sehingga dia menutup ide-ide cemerlang tadi. Selanjutnya, taktik membentuk koalisi. Jadi ketika sekelompok orang menemukan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan, mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan membentuk koalisi dengan kelompok lain. Nah, ini jelas kalau dalam politik negara ya, ini bisa kita lihat
partai-partai berkoalisi untuk kemudian mempengaruhi suatu keputusan, untuk bisa menggolkan keputusan atau membatalkan keputusan, ya. Banyak sekali lah yang bisa Anda lihat di media terkait koalisi ini. Nah, yang terakhir taktiknya adalah kooptasi oposisi. Kooptasi oposisi ini mirip dengan strategi membentuk koalisi, namun kooptasi umumnya mengacu pada hubungan yang bertahan lama daripada aliansi koalisi sementara. Nah, ini di dalam politik nampaknya jarang ya ada partai-partai yang kemudian, ya sekarang katanya mau jadi, ada orang-orang yang mau jadi oposisi gitu ya, tetapi ini bentuknya juga koalisi sementara. Menurut saya nanti kalau ada kepentingan-kepentingan lain ya mereka pasti akan pisah lagi. Tapi ada, kalau dalam organisasi ada mungkin 2 departemen ya yang kemudian melakukan kooptasi oposisi ya untuk terus mempertahankan kepentingan dari 2 departemen ini dalam kurun waktu yang cukup lama. Demikian tadi taktik politik di dalam organisasi, semoga bermanfaat.